Ya, udah. Ya, slide saya sudah terlihat Citra ya. Nggih, sudah, Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi ini pertemuan 10. Mungkin nanti kalau nggak salah di jadwal saya diberikan lagi di pertemuan 14 dan 15 ya, sebelum UAS nantinya. Nah, baik metodologi pengukuran beban kerja mental. Nah, ini kita akan bahas tidak lama Bapak Ibu, karena nanti saya kebetulan ada kegiatan rapat akreditasi di jam 11. Nanti mungkin kita akan sudahi jam 11 lewat sedikit ya. Jadi mohon permaklumannya. Nah, hari ini bagaimana sih metode pengukuran beban mental kerja? Nah, kita akan bahas topik pokok bahasannya yaitu yang pertama yaitu beban kerja mental, tuntutan tugas dan performansi. Kemudian yang kedua yaitu kewaspadaan. Kemudian penilaian beban kerja mental dan review instrumen pengukuran beban kerja mental secara subjektif. Nah, nantinya juga akan ada tugas kelompok seperti biasa. Jadi Bapak Ibu akan menganalisis atau menghitung sedikit mengenai beban kerja mental ya. Nah, baik, kita akan mulai dari topik yang pertama yaitu mengenai definisi beban kerja mental, tuntutan tugas dan performansi. Nah, dalam definisinya, kalau kita lihat dari beberapa pakar, jadi dari bukunya Tarwaka ya tahun 2015, jadi Mas Kati dan dalam Tarwaka menyebutkan bahwa beban kerja adalah suatu perbedaan antara kapasitas dan kemampuan pekerja dengan tuntutan pekerjaan yang dihadapi. Nah, seringkali saya bertanya ke mahasiswa atau bahkan ke rekan-rekan dosen gitu ya, mahasiswa dan lain sebagainya, apa sih sebenarnya gitu ya beban kerja tersebut. Nah, kadangkala kita belum memahami definisi yang benar mengenai apa itu beban kerja. Nah, kadangkala masalah pun kita tidak tahu definisi masalah itu seperti apa di dunia kerja. Nah, kalau dilihat dari definisinya, masalah adalah realita yang tidak sesuai dengan harapan gitu ya, atau harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi harapannya apa, kenyataannya apa. Nah, harapan dalam ergonomi tentunya yang berbasis pada SIP ya, sistemik, holistik, interdisipliner, dan partisipatori. Nah, kemudian ada TTG, dan lain sebagai teori-teori yang ergonomi yang kita harapkan manusia itu dapat bekerja senyaman mungkin, nah sesuai dengan kaedah-kaedah ergonomi yang ada. Nah, jadi kalau menurut Tarwaka bahwa beban kerja adalah suatu perbedaan antara kapasitas dan kemampuan kerja dengan tuntutan pekerjaan yang dihadapinya. Nah, sehingga setiap saya menjelaskan mengenai teori dari uh, ergonomi kognitif gitu ya. Nah, jadi di sini ada kapasitas limitasi dari manusia tersebut seperti apa gitu. Nah, semua Bapak, Ibu, dan saya memiliki limitasi atau batasan yang perlu kita ketahui sehingga kita dapat mengukur kemampuan yang dapat kita gunakan. Nah, kemudian kalau dilihat dari beban kerja mental, yaitu jumlah usaha yang dilakukan oleh pikiran dalam menjalankan tugas yang memerlukan input kognisi termasuk konsentrasi, ingatan, pengambilan keputusan, dan perhatian. Nah, ini perlu kita pahami bahwa ternyata di dalam kerja mental gitu ya, kita tidak sadari kita melakukan memerlukan input kognisi termasuk konsentrasi, ingatan, pengambilan keputusan dan perhatian. Nah, kalau saya di mata kuliah yang lainnya terkait dengan bisnis misalkan, ini ujung akhir dari sebuah uh, teori-teori semua gitu ya, yaitu sebuah keputusan. Nah, beban yang dirasakan oleh pekerja berkaitan dengan kondisi fisiologisnya seperti kelelahan fisik, kebisingan, dan lain-lain akibat pekerjaan yang diterima melebihi kapasitas fisik itu sendiri. Nah, itu berarti ada dua kategori yang akan kita bahas hari ini, yaitu beban kerja fisik dan beban kerja mental. Nah, tentunya lebih fokus ke beban kerja mental ya, sesuai dengan pokok bahasan kita hari ini. Nah, faktor yang mempengaruhi beban kerja, jadi menurut Hart dan Staffeling tahun 2015 yang pertama yaitu tuntutan tugas, yang kedua yaitu usaha, yang ketiga adalah performansi. Nah, bagaimana Bapak Ibu di kantor saat ini misalkan sambil kuliah hari ini mendengarkan kita lewat Zoom, bagaimana tuntutan tugas yang Bapak Ibu kerjakan, kemudian bagaimana usaha yang Bapak Ibu lakukan, kemudian menghasilkan performansi yang seperti apa.
Nah, itu faktor yang mempengaruhi beban kerja seseorang seperti itu. Nah, kalau dilihat dari infografik seperti ini, jadi tuntutan tugas. Nah, tuntutan tugas meliputi kesesuaian antara tugas yang diberikan dengan kompetensi karyawan. Nah, sehingga penting mungkin Bapak Ibu di tempat kerja ada melakukan ujian kompetensi gitu ya, misalnya K3 kah, atau ujian kompetensi yang lainnya. Itu untuk apa sebetulnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari aturan-aturan gitu ya, ketenaga kerjaan, kenapa dilakukan kompetensi? Karena dia supaya karyawan tersebut memiliki keahlian skill yang mumpuni terhadap tugas-tugas mereka, gitu. Ada SOP yang jelas dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, perasaan yang dimiliki karena melaksanakan pekerjaan. Apakah kalau memiliki beban mental yang cukup luar biasa atau seperti apa? Jadi itu perlu dipertanyakan gitu ya. Jadi apakah hari ini saya bekerja dengan nyaman? Apakah hari ini saya berangkat ke kantor dengan perasaan yang cemas atau seperti apa? Ada ketakutan-ketakutan kah? Atau ada keterpaksaan kah? Ya, itu bagaimana tuntutan tugas misalkan yang tidak selesai kemarin atau ada masalah dengan pimpinan, atasan, atau dengan teman sejawat di tempat kerja membuat kita tidak nyaman. Kemudian tidak merasa terbebani dalam tugasnya. Nah, ini yang sulit, gitu ya. Jadi bagaimana tuntutan tugas tersebut tidak merasa terbebani dalam tugasnya. Nah, kadangkala tidak semua orang, gitu ya, tidak merasa terbebani dalam tugasnya. Sehingga bagaimana cara tips trik menghadapi tugas tersebut gitu ya. Nah, ini mungkin saja tidak sesuai dengan kompetensi yang Bapak Ibu uh, lakukan di tempat kerja atau gitu ya, atau memang melebihi kapasitas yang kita miliki. Nah, kemudian yang D, kesempatan karyawan dalam tugasnya, yang ke E, beban kerja yang berubah-ubah. Nah, itu yang dimaksud dalam kaitan ergonomi bahwa rolling tersebut atau mutasi pekerjaan itu juga mempengaruhi beban mental seseorang. Ya. Jadi, misalkan sekarang di departemen apa, dipindah ke departemen yang lainnya, ini tentu saja kita memerlukan waktu untuk beradaptasi. Ya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dari usaha. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, pekerjaan memerlukan effort atau usaha. Jadi apabila kemampuan dan effort yang dikeluarkan lebih tinggi, maka akan muncul tekanan terhadap pekerjaan rasa kelelahan. Ini juga penting bagaimana melaksanakan tugas memerlukan kemampuan Bapak Ibu gitu ya, effort yang dikeluarkan lebih tinggi ternyata daripada tekanan pekerjaan. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu terkait dengan performansi. Nah, performansi di sini beban kerja yang terlalu berlebihan dapat berakibat buruk pada kualitas dan performansi seorang pekerja. Sehingga bukan hanya sekedar kuantitas yang kita ukur dalam suatu pekerjaan, juga kualitas gitu ya. Jadi bagaimana kualitas tersebut bisa tetap terjaga dalam suatu pekerjaan. Nah, ketiga, kunci pokok dalam suatu pekerjaan di sini, jadi ada tugas, usaha, dan performansi. Ini merupakan suatu keterkaitan yang penting dalam beban mental pekerjaan seseorang. Nah, topik yang kedua, kita bahas mengenai kewaspadaan, Bapak Ibu. Nah, nanti di slide berikutnya itu, kalau nggak salah, saya dulu pernah bahas mengenai satu teori. Jadi, ketika seseorang kurang waspada, gitu ya. Nah, justru kewaspadaan ini, misalkan Bapak Ibu ketika mengalami pada saat ujian, gitu ya, justru tenang-tenang saja. Tidak ada perasaan terbebani atau stres misalkan. Nah, itu justru ya kalau ada teori berbahaya juga gitu ya. Jadi pada tingkat tertentu itu kewaspadaan. Jadi tingkat kehati-hatian seseorang ini justru sangat diperlukan, tetapi pada tingkat yang wajar gitu. Nah, kalau dilihat dari definisinya, kewaspadaan adalah derajat kesiapan seseorang untuk memberikan respon dan tanggapan terhadap sesuatu. Jadi ketika Bapak Ibu waspada, jadi bagaimana seseorang namanya waspada bahwa dia siap untuk memberikan respon tanggapan terhadap sesuatu. Misal sekarang saya panggil secara acak satu satu persatu ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang hadir di sini untuk memberikan pendapat. Nah, jadi ketika tidak mampu memberikan respon yang cepat, maka dianggap sebagai tidak waspada. Gitu ya. Tidak waspada dalam kaitan perkuliahan hari ini. Nah, bagaimana respon, tanggapan, misalkan sering kalau saya mengajar di S1 paling sering ketika online gitu ya. Jadi kalau saya bertanya sesuatu, misalkan mereka karena S1 ya, jadi levelnya masih seperti SMA mungkin saat ini. Jadi ketika ditanya sesuatu secara random gitu, jadi mereka tidak waspada, justru bahkan pertanyaannya apa Pak? Bisa diulang. Nah, ini menyebabkan
terlihat bahwa seseorang kurang waspada dalam menyimak sesuatu. Nah, kewaspadaan juga menurut Granjian yaitu kemampuan seorang untuk menjaga sikap siaga dalam waktu yang lama. Nah, sehingga kewaspadaan ini dalam beban mental juga diperlukan seperti itu. Nah, faktor yang mempengaruhi beban kerja yaitu menurut Wicked dan Howland tahun 2000 yang pertama, perhatian yang terbagi pada jumlah tugas lebih dari satu. Nah, ini multitasking. Jadi, apakah Bapak Ibu sering melakukan tugas secara multitasking? Nah, itu ya. Jadi ada berbarengan membuat tugasnya, misalkan hari ini sambil Zoom, sambil mengerjakan tugas A, B, C, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kewaspadaan yang tinggi dan stimulus yang rendah. Yang ketiga, sulitnya memahami bahasa yang tidak umum di lingkungan kerja. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja mental menurut Wicked dan Howland. Jadi yang pertama, perhatian yang terbagi. Nah, jadi apakah sebaiknya pada saat kita bekerja, itu tidak melakukan multitasking misalkan. Jadi cukup fokus satu persatu sehingga yang kita sebut sebagai konkuren atau mutual exclusion ya. Mutual exclusion itu jadi metode di mana seseorang menjamin bahwa hanya satu tugas dikerjakan dalam satu waktu. Nah, jadi ketika perhatian terbagi, maka pasti konsentrasi akan terbagi, hasil belum tentu maksimal seperti itu. Kemudian yang kedua, kewaspadaan yang tinggi dan stimulus yang rendah itu diharapkan juga. Kemudian bagaimana perhatian Bapak Ibu, misalkan dalam melakukan pekerjaan, apakah selalu terdistraksi dengan handphone misalkan, media sosial di tempat kerja, atau dikit-dikit melihat story, atau lihat WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, itu juga mempengaruhi. Nah, kemudian yang ketiga, sulitnya memahami bahasa yang tidak umum di lingkungan kerja. Jadi banyak, karena tempat kerja misalkan, seperti tempat kerja Bapak Ibu di tempat yang berbeda, tentu memiliki istilah asing yang mungkin saja kita karena baru bekerja di tempat itu sulit dipahami. Nah, itu juga menjadi penyebab faktor mempengaruhi beban kerja mental. Nah, indikator untuk menentukan tingkat kewaspadaan, jadi indikator yang digunakan adalah hasil skor dari penggunaan aplikasi psikomotor Valence Test atau VVT. Jadi cara kerja VVT di sini semakin besar skor yang dihasilkan, maka tingkat kewaspadaan seorang semakin turun. Nah, upaya meningkatkan kewaspadaan. Nah, menurut Prastawa tahun 2012, yang pertama rotasi pekerja. Jadi untuk menghilangkan kebosanan. Yang kedua, pemberian istirahat. Nah, ini penting kalau kita di ergonomi. Nah, jadi pemberian istirahat ini bukan hanya pada tubuh saja. Jadi pada pekerja kantor untuk pemberian istirahat mata misalkan, atau ada peregangan, dan lain sebagainya. Ini sangat penting menurut teori-teori ergonomi. Kemudian melakukan penilaian secara rutin. Jadi apakah sekitar setahun ini kita melakukan pekerjaan yang sama, terjadi perubahan fisik yang kita alami, gitu, yang kita tidak sadari misalkan, atau beban-beban mental misalkan sampai rumah kita merasa selalu lelah, gitu ya. Jadi sampai rumah selalu merasa tidak apa ya, tidak fit, jadi merasa selalu capek, gitu ya. Jadi apakah penyebabnya, apakah terlalu banyak duduk, itu bisa jadi, gitu ya. Kemudian terlalu monoton apa yang kita lakukan, itu juga bisa jadi dalam beban kerja mental tersebut. Nah, kemudian saya bahas di sini, jadi beban kerja mental sangat mempengaruhi kewaspadaan pekerja. Apabila beban kerja tinggi, maka menurunkan kewaspadaan pekerja yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja dan kesalahan prosedur kerja itu sendiri. Nah, penilaian sekarang. Nah, penilaian beban kerja mental. Nah, ada beberapa metode yang biasa digunakan dalam penilaian beban kerja mental. Jadi yang penilaian yang dilakukan yaitu ada dalam bentuk objektif. Yang kedua, ada metode pengukuran dalam bentuk subjektif. Nah, saya harapkan Bapak Ibu yang hadir hari ini juga sudah memperhatikan ini terkait dengan tesis Bapak Ibu ya, riset Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi apakah yang saya gunakan pengukuran berbasis pengukuran objektif atau pengukuran subjektif? Nah, kita akan bahas kedua metode pengukuran tersebut. Nah, metode objektif, nah di sini, nah merupakan pengukuran dilakukan beberapa anggota tubuh misalkan. Dilakukan dengan menggunakan alat seperti elektrodermal cell, kemudian elektrogramopi, kemudian elektrogramopi apps, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita pengukuran
berdasarkan persepsi, subjektif, respon pekerja. Nah, salah satu pendekatan psikologi dengan cara membuat skala psikometri untuk mengukur beban kerja mental baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini hal-hal yang biasa dilakukan dalam metode pengukuran. Nah, kalau kita lihat dari contoh penilaian, nah di sini ada pengukuran variabilitas denyut jantung, pengukuran selang waktu kedipan mata, kemudian clicker test, itu tergolong dalam bentuk pengukuran yang objektif. Nah, kalau yang subjektif yaitu subject World Assessment, teknik atau SWOT, kemudian NASA TLX, kemudian ada hyper rating, kemudian HQR, kemudian multi receptor scale. Nah, jadi ini merupakan dua jenis yang sering dilakukan untuk metode penilaian beban mental. Nah, jadi termasuk denyut jantung, selang waktu kedipan mata, dan lain sebagainya, ini termasuk metode objektif. Nah, subjektif nanti kita akan bahas lebih banyak lagi contoh-contohnya. Nah, kalau boleh tahu, Bapak Ibu yang hadir di sini, metode apa yang sudah pernah dilakukan pengukurannya sampai semester ini, dari S1 misalkan. Yang subjektif, yang metode yang mana sudah pernah dilakukan? Kalau Pak Sony, yang mana sudah pernah dikerjakan, Pak? Atau sudah pernah dilakukan pengukuran? Yang NASA dok, NASA sudah nggih? nggih NASA Telek sama SWAT kan lebih pendek nggih. NASA Iya, betul. Yang NASA sudah ya. Dalam pengukuran di kasus apa, Pak? di kasus PTSD, kasus untuk PTS. PTSD dilawankan dengan produktivitas dok. Oh gitu. Ya, ya, berarti sudah dianalisis ya dengan NASA TLX ya. Ya. Kalau teman-teman yang lain, silakan. Yang mana sudah pernah dikerjakan? Citra, yang mana sudah pernah dikerjakan, Citra? Mungkin untuk terkait penilaiannya, sementara baru yang objektif untuk pengukuran variabilitas denyut jantung. Sementara Pak Agung, mungkin kalau untuk subjektifnya sempat ya diberikan terkait teorinya pada saat S1 dan mungkin semester-semester awal di S2 juga. Tapi untuk penerapannya secara langsung itu mungkin dari tiang masih belum nih ke Pak Agungnya. Oh iya. Oke. Ya, jadi teman-teman nanti juga akan ada tugas kelompok yaitu menganalisis dan menghitung ya. Nanti saya berikan hasil kuesionernya yang sudah terisi, jadi Bapak Ibu menganalisis. Nah, kira-kira tergolong ringan, berat, sedang, dan lain sebagainya. Itu. Nanti di akhir ya saya jelaskan. Nah, saya lanjut dulu materinya. Jadi inilah dua contoh Bapak Ibu, rekan-rekan semua terkait dengan penilaian objektif dan subjektif yang dilakukan dalam pengukuran beban mental kerja. Nah, kalau kita lihat dari review instrumennya, jadi ada beberapa instrumen yang bisa digunakan. Nah, instrumen yang pertama, ini NASA. Ya, ini saya tidak, kan sebentar. Saya ganti slide dulu. Ini yang lebih, wah, sepertinya ada yang lebih gampang tuh di, sebentar, sebentar. Maaf, ini ada, sebentar. Jadi, ya ini ya. Nah, jadi kalau menurut teorinya, jadi ada satu teori yang menarik saya baca dari hukum Yerkes Dodson. Ada yang pernah membahas ini nggak, Bapak Ibu, terkait dengan beban mental? Ya. Kalau kurang sama kelebihan performanya turun ya. Itu ya dok ya. Iya, ya. Pernah nggak membahas atau membaca teori ini? Pernah pernah ini. Ya, ya betul ini. Yerkes Ya, tuh jadi puter balik. Ya, eh, betul. ada teori yang mengatakan yang menarik menurut saya juga. Jadi ketika kita kaitkan dengan beban kerja mental gitu ya. Jadi hukum Yerkes-Dodson. Nah, jadi kerja optimal dicapai pada tingkat arousal. Jadi beban yang moderat. Ya, jadi overload menurunkan kewaspadaan,
yang kita sebut vigilance, kemudian overload menyebabkan stres dan penurunan performa secara drastis. Apa sih teori ini gitu ya? Kenapa menarik menurut saya kita bahas hari ini? Jadi hukum Yerkes-Dawson adalah konsep psikologi yang menyatakan bahwa kinerja mencapai puncaknya gitu ya. Jadi pada tingkat stres atau gairah atau yang disebut dengan arousal yang sedang. Nah, kurva berbentuk U terbalik ini menunjukkan bahwa gairah terlalu rendah, bosan atau terlalu tinggi, kecemasan berlebih akan menurunkan performa. Nah, di mana sih gitu ya? Nah, contoh penerapannya. Jadi seorang mahasiswa mungkin berkinerja lebih baik saat ujian jika mereka sedikit cemas atau waspada gitu ya. Nah, jadi ternyata kewaspadaan atau kecemasan ini penting Bapak Ibu, tetapi pada porsi yang cukup atau tidak berlebihan atau tidak kurang gitu ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu pada saat ujian nanti presentasi ujian tesis atau apa gitu ya, atau di kantor misalkan diminta untuk mempresentasikan atau mengikuti ujian apa, jadi ternyata kecemasan itu penting, gitu ya. Penting. Itu artinya bahwa kita sedang melakukan apa? Persiapan gitu ya. Jadi daripada jika mereka yang terlalu santai atau terlalu panik itu memang jauh gitu ya. Sehingga grafik U yang terlihat pada teori hukum Yerkes-Dodson ini juga benar. Ya, coba kita rasakan demikian. Nah, maka dari itu, bagaimana seseorang mengelola stres, jadi itu mempengaruhi performa dalam pekerjaan mereka. Gitu. Jadi seseorang yang pengalamannya banyak, gitu ya, mungkin seperti Pak Sony di lapangan sudah sekian tahun pengalaman itu, mungkin cara mengelola stres, kemudian cara mengelola pekerjaan itu sudah sering dihadapi sehingga tidak mengalami hukum Yerkes-Dodson ini. Bagaimana nah posisi grafiknya itu supaya performanya cukup tinggi gitu ya. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan. Apakah kenali batas, sadari kapan stres meningkat fokus dan kapan itu mulai mengganggu. Itu silakan Bapak Ibu nanti renungkan di tempat kerja kira-kira kapan saya kenali batas saya gitu ya. Jadi sampai kapan limitasi yang saya miliki. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan istirahat. Nah, saat gairah terlalu tinggi, stres berlebih Bapak Ibu. Nah, istirahat untuk menurunkan tekanan. Nah, itulah pentingnya kita misalkan ketika berapa jam melakukan pekerjaan, nah kita harus istirahat dulu. Nah, itu kemudian tingkat tantangan saat bosan cari tantangan baru untuk meningkatkan gairah. Nah, ada orang-orang yang justru senang sekali dengan tantangan, dia tidak suka dengan halnya pekerjaan yang terlalu membosankan bagi dia karena mungkin akan menyebabkan dia tidak berpikir secara kritis, yang tadinya kritis sekarang menjadi ya melempem gitu ya. Itu juga ada beberapa orang yang tipe-tipenya demikian. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Nah, dalam multiple resto teori, jadi menurut Christopher Wixness menyatakan bahwa manusia memiliki kolam sumber daya. Jadi ada konseptual, kognitif, respon, ada teori dan visual. Jadi ini yang menyebabkan seseorang memiliki sumber daya yang bisa kita gunakan. Nah, kalau lihat metode subjektif, nah kita masuk di NASA. Kalau boleh tahu berapa orang yang sudah pernah mengukur NASA TLX ini selain Pak Sony? Ada yang sudah pernah? Ada bisa berikan raise hand mungkin di Zoom-nya berapa orang? Dari saya belum deh, Pak. Belum. Satu. Saya Yang lain? Saya belum, Pak. Belum juga. Berarti Pak Sony aja nih yang sudah ya. Pak Sony bisa sharing-sharing nanti ke teman-temannya. Jadi bagaimana sih mengukur NASA TLX ini gitu ya. Nah, jadi di dalam tugas nanti di akhir perkuliahan kita akan membahas gitu ya bagaimana NASA TLX. Bapak Ibu bisa buka di OASE, jadi soalnya sudah ada, hasil kuesionernya sudah saya berikan juga. Nanti di sana apa saja yang harus dikerjakan itu sudah saya jelaskan juga. Nah, kita bahas metode pengukuran yang pertama yaitu NASA TLX ya. Nah, jadi dikembangkan oleh Sandra Hart tahun 1988. Ini cukup lama juga teorinya, tetapi masih cukup powerful kita gunakan saat ini. Nah, metode ini adalah gold standar dalam pengukuran beban kerja mental subjektif. Nah, menggunakan kuesioner multidimensi untuk menghasilkan skor tunggal beban kerja. Nah, kalau kita lihat di dalam
model yang digunakan, yaitu di NASA TLX ini menggunakan 6 dimensi yang Bapak Ibu akan ukur. Jadi yang pertama, mental demand. Nah, nanti pertanyaannya sudah saya berikan juga di file PDF-nya, gitu ya. Nah, seberapa besar aktivitas mental yang dibutuhkan? Berpikir dan menghitung. Kemudian ada physical demand, jadi seberapa besar aktivitas fisik, menekan tombol, kontrol, dan lain sebagainya. Kemudian temporal demand, tekanan waktu yang dirasakan, kemudian performance, tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan tugas, effort, seberapa keras Anda harus bekerja secara mental dan fisik. Kemudian frustration, seberapa tidak aman, putus asa, atau terganggunya Anda saat melakukan pekerjaan tersebut. Nah, itu. Nah, ketika kita bahas 6 dimensi ini, nanti kita akan kategorikan. Nah, maka dari itu saya akan jelaskan dulu tahapan-tahapan dalam penggunaan NASA NASA TLX tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu buka di OASE, mungkin sambil ya, silakan buka pada OASE. Nah, di situ ada tugas berkelompok Bapak Ibu. Di sini ada berapa mahasiswa ya, jumlah 7 ya, Citra ya. Iya Pak, benar 7 orang. Ya, silakan nanti dibagi satu kelompok itu 2 orang untuk mengerjakan tugas ukuran beban kerja mental dengan NASA TLX ya. Nah, saya akan buka ini ya, contohnya. Ada lampiran. Sebentar ini. Ya, ini filenya sudah terlihat. Nanti bisa Bapak Ibu download pada OASE. Hari ini yang tidak hadir, dokter ya, tidak hadir ya, Citra ya. Nggih, untuk tadi belum ada konfirmasi saya nih ke Pak. Ya, belum ada keterangan ya. Ya, kita akan bahas dulu NASA TLX Bapak Ibu sebelum nanti ada metode SWOT dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling umum, paling banyak digunakan. Nah, jadi kenapa saya berikan tugas ini? Karena semua mahasiswa wajib, ya, semua mahasiswa ergonomi terutama wajib untuk memahami cara menghitung dan memberikan deskripsi terkait dengan beban kerja mental minimal menggunakan NASA TLX ini. Nah, jadi kuesionernya bentuknya seperti ini, jadi diberikan hari, tanggal, nama operator, jenis pekerjaan, usia. Nah, ini dimensi yang saya berikan tadi. Ada 6 dimensi. Yang pertama kita sebut sebagai mental demand ya, kebutuhan mental. Nah, seberapa besar tuntutan aktivitas mental dan perseptual yang dibutuhkan dalam pekerjaan Anda? Contoh, yaitu berpikir. Kalau kita lihat berpikir, memutuskan, menghitung, mengingat, melihat, mencari apakah pekerjaan tersebut mudah dan sulit atau bagaimana. Nah, ini yang sampai yang ke-6. Nah, kemudian di bawahnya, nah jadi responden di sini akan memberikan penilaian terhadap apa yang dialami gitu. Nah, misal seberapa besar usaha mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, ini silakan dilingkari ya, silakan dilingkari. Ya, jadi kalau teman-teman memberikan kuesioner ini kepada responden di tempat kerja Bapak Ibu, ini bisa dilingkari. Jadi ringnya yaitu 0 sampai dengan 100. Nah, jadi ini kita sebut sebagai MD ya, mental demand misalkan. Kemudian yang kedua yaitu physical demand. Kalau beban kerja mental ini yang paling rendah bisa skornya karena dia tidak melakukan pekerjaan fisik, gitu ya. Bisa ada 0 kemungkinan bisa jadi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga temporal demand. Kemudian kita singkat WTD, seberapa besar tekanan yang dirasakan berkaitan dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, jadi 0 sampai dengan 100 juga. Kemudian yang kelima on performance. Nah, jadi seberapa besar tingkat keberhasilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Jadi ini range-nya 0 sampai 100 juga. Kemudian yang kelima adalah effort. Jadi seberapa besar kerja mental dan fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Yang keenam yaitu frustration. Jadi seberapa besar kecemasan, perasaan tertekan dan stres yang dirasakan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, ini diberikan penilaian oleh responden terhadap pekerjaan mereka terkait dengan beban mental yang mereka alami. Nah, adapun skala, jadi indikator beban kerja mental gitu ya, berdasarkan NASA TLX ini adalah sebagai berikut. Jadi, jika dia range 0 sampai 25, itu tidak perlu ingat mencari sederhana penuh toleransi. Nah, ini sudah diberikan angka-angkanya. Nah, jadi nantinya
Bapak Ibu sekalian bisa membaca range dari skor tersebut. Nah kemudian setelah memberikan itu, nah biasanya kita juga memberikan kuesioner yang kedua. Nah, kuesioner yang kedua dengan Nasadel ini yaitu melingkari kira-kira mana yang lebih prioritas, gitu. Nah, jadi misalkan kebutuhan mental lebih prioritas dibandingkan kebutuhan fisik. Nah, apakah kebutuhan mental yang dialami itu lebih prioritas dibandingkan kebutuhan waktu? Nah, kira yang mana yang dipilih? Nah, ini semua dipilih dan total skornya seharusnya tidak lebih dari 15, Bapak Ibu. Jadi semua skor setiap responden ini hanya memiliki skor maksimum 15 ya, seperti itu. Karena ini jumlahnya 15 harusnya satu-satu dipilihkan, logikanya demikian. Nah, ini kalau bisa menggunakan matrik juga lebih bagus. Nah, contoh seperti ini. Nah, kuesioner yang sudah diinputkan oleh Karni gitu ya. Ini jenis pekerjaannya yaitu cutting. Nah, usianya 32 tahun. Nah, ini ketika dimensi yang kita berikan, ternyata Karni ini sudah memberikan nilai demikian. Nah, jadi perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa dia memberikan nilai, misalkan yang pertama, mental demand. Nah, mental demand ini Saudara Karni memberikan angka 55, seperti itu. Kemudian PD, physical demand, memberikan nilai 70 dari pekerjaan mental yang dialami. Kemudian temporal demand ini 45, kemudian on performance atau OP itu adalah 75, kemudian effortnya adalah 80, kemudian frustration adalah 65. Nah, hasil dari kuesioner yang diberikan ini nanti Bapak Ibu akan masukkan ke dalam Excel untuk dianalisis gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya kita lihat juga Karni memberikan kuesioner pengukuran beban kerja, yaitu memilih yang mana yang lebih prioritas jadi indikator beban kerjanya. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan mental atau KM ini ternyata beliau menjawab bahwa kebutuhan mental ini lebih diprioritaskan dibandingkan kebutuhan fisik. Nah, kalau kebutuhan mental dengan kebutuhan waktu, nah beliau lebih memprioritaskan kebutuhan waktu. Kemudian kebutuhan mental dengan performansi, lebih memilih performansi. Kebutuhan mental dengan tingkat usaha, lebih memilih tingkat usaha. Dan seterusnya. Nah, ini kalau kita hitung, gitu ya, dia hanya berjumlah maksimal 15. Tidak boleh lebih, jadi tidak mungkin seharusnya lebih dari 15 hasil skor akhirnya. Nah, setelah demikian baru masuk di kuesioner responden yang kedua. Nah, di sini ada beberapa responden, Bapak Ibu. Nah, jadi responden inilah dari responden kedua itu dianalisis dengan menggunakan Excel. Nah, contoh, jadi kalau saya buatkan Excel-nya, kita akan jadinya seperti ini. Jadi contoh, ini langsung saya jelaskan terkait dengan tugas juga ya. Tugasnya berkelompok, satu kelompok 2 orang. Silakan nanti dipilih siapa yang dengan kelompok yang mana gitu ya, silakan. Ntar saya buka contoh. Kalau dengan Excel-nya cukup sederhana ya, Pak Sony ya, tidak terlalu rumit kan? Tidak terlalu rumit sebetulnya kalau kita sudah pernah. Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya, di dalam perhitungannya, nanti Bapak Ibu tugasnya melanjutkan gitu ya, dari responden yang kedua, nah seperti ini. Nah, jadi hasil dari analisis responden yang pertama, yaitu kasus responden yang pertama, yaitu atas nama Karni. Jadi Bapak Ibu akan buat tabel seperti ini untuk satu responden. Jadi untuk responden yang lain, itu juga dibuatkan tabelnya. Nah, kebutuhan mental misalkan 4, gitu ya. Kemudian kebutuhan fisik 3 dari hasil responden yang tadi. Jadi Bapak Ibu silakan cek dulu hasil respondennya. Misalkan dari kebutuhan mental ternyata, gitu ya, ternyata ini didapatkan hasilnya yaitu 4 jumlah dari, kalau saya balik lagi sebentar, di mana sih dapat 4 gitu ya, supaya tidak bingung nantinya. Nah, ini jumlah ininya Bapak Ibu, ini jumlah ininya. Jadi KM-nya ini ada berapa gitu. Ini kita hitung kebutuhan mental 1, kemudian mana lagi kebutuhan mental yang lainnya itu ternyata ada 4 gitu ya. Dari hasil yang sudah didapatkan.
kemudian dari kebutuhan waktu ada berapa, performansi ada berapa, kemudian kebutuhan fisiknya ada berapa, dan lain sebagainya gitu ya. Coba silakan nanti dicek ya, ini ada berapa. Nah, itu yang akan dimasukkan ke dalam Excel yang di bagian ini. Nah, kemudian dikalikan dengan rating yang sudah diberikan tadi, yang dilingkari tadi. Jadi kebutuhan mental bahwa saudara Karni menjawab 55, maka dari itu kita berikan formula bahwa bobot dikalikan rating mendapatkan ini nilainya. Ya, jadi nilainya sudah ada. Jadi seperti ini. Kemudian kebutuhan fisik, ini saudara Karni menjawab 3, kita kalikan 70 mendapatkan 210. Kebutuhan waktu, ya jawab 2, kemudian rating yang 45 yang diberikan dapat 90. Kemudian performansi, kemudian dikalikan dengan rating sama dengan 75. Nah, kemudian dapatkan 150. Kemudian tingkat usaha 3 dikalikan 80, 240, dan seterusnya. Sampai mendapatkan nilai akhir, yaitu kita sebut dengan WWL ya. Jadi ini nilai akhir 65. Nah, setelah kita jumlahkan ke semuanya, dibagi dengan jumlah bobot, yaitu 15, yaitu mendapatkan nilai 65. Nah, kemudian Bapak Ibu membuat deskripsi setiap responden. Nah, jadi apakah gitu ya? Apakah beban mental kerja yang dihadapi oleh responden pertama ini tergolong tinggi, rendah, atau seperti apa? Nah, di dalam aturan yang PDF yang saya berikan itu, jadi jika ring skornya 0 sampai 9 yaitu tergolong rendah, kemudian jika 10 sampai 29 tergolong sedang, 30 sampai 49 agak tinggi, 50 sampai 79 tinggi, 80 sampai 100 sangat tinggi. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah menggunakan Excel, maka buatlah formulanya seperti ini. Nah, jadi jika ini kurang dari 9 maka rendah, nah sehingga otomatis muncul seperti ini tinggi. Nah, di akhir setiap responden Bapak Ibu berikan deskripsi. Nah, dalam kasus ini Karni dengan nilai akhir 65, maka beban kerja mental yang masuk dalam kategori ini. Nah, jadi hal ini karena indikator tinggi usaha, performansi yang dirasakan cukup berat dalam pekerjaan cutting. Nah, itulah yang diharapkan Bapak Ibu menganalisis semua responden yang sudah saya berikan di soal seperti itu. Nah, kira-kira sampai di sana ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk tugasnya. Ada kira-kira? Citra atau Bapak Ibu rekan-rekan yang lainnya untuk tugasnya? Dibaca dulu. Silakan. Ada yang kurang jelas untuk tugas yang harus dikerjakan? Ya, untuk sejauh ini penjelasan tadi terkait nasanya sudah cukup jelas, Pak Agung. Ya, mungkin dikit yang coba baca kembali untuk terkait tugasnya nih, Pak. Iya, ya, oke. Jadi silakan dibaca-baca dulu. Kira-kira ada yang mungkin saya kurang jelas menyampaikan tugasnya. Silakan ditanyakan kalau ada yang kurang ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi dari sekian responden yang saya berikan, silakan nanti dianalisis keseluruhan. Jadi satu kelompok, 2 orang gitu ya. Kemudian dikumpulkan di waktunya itu 1 minggu Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin sekarang sedang sibuk di tempat kerja, tidak masalah. Nanti silakan dikerjakan di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu ya. Di hari lain yang mungkin ada waktu, silakan dianalisis dengan Excel. Jadi tidak sulit, jadi hanya menganalisis dan diberikan deskripsi bahwa ini berpengaruh. Ini belum saya kolaborasikan dengan yang lain ya. Artinya misalkan contoh tadi Pak Sony, apakah ini mempengaruhi, nah korelasinya gimana? Nah, itu bisa menggunakan SPSS kita ya. Nah, jadi untuk menganalisis ini hanya mengetahui bahwa si A ini bagaimana beban mentalnya, tinggi, sedang, atau gimana sih menurut kuesioner yang mereka berikan gitu ya. Nah, itu silakan nantinya dianalisis gitu ya. Saya kira cukup jelas untuk tugasnya ya. Nah, baik, saya lanjutkan. Nah, ini untuk metode yang lainnya. Nah, kemudian berikutnya metode analisis beban kerja mental yaitu SWOT method. Nah, SWOT method di sini selain juga lebih singkat, sebetulnya ini juga masih banyak yang tidak memakai metode ini. Nah, jadi SWOT method ini sama di tahun 1988 menggunakan 3 dimensi utama, yaitu time load, mental effort, dan psychological stress. Nah, ini 3
eh, dimensi. Nah, kalau NASA TLX tadi ada 6 dimensi yang dia ukur. Nah, ini menggunakan 3, yaitu keterian waktu versus tuntutan, konsentrasi yang dibutuhkan, kemudian kecemasan, kebingungan, dan ketakutan. Nah, itu termasuk psychological stress. Nah, kemudian yang lainnya, selain 2 metode tadi, ada yang disebut dengan rating scale mental effort, jadi RSME. Nah, jadi dikembangkan oleh Fred Siditra tahun 1993. Nah, metode ini sangat sederhana dan cepat digunakan di lapangan industri. Nah, responden hanya menandai satu titik pada garis skala. Itu 0 sampai 150 yang memiliki deskripsi verbal. Nah, jadi usaha luar biasa besar itu masuk 150, usaha sangat besar 110, usaha cukup besar 75, usaha sangat sedikit kemudian 37, 0 tidak ada usaha sama sekali. Nah, itu lebih sederhana lagi. Nah, jadi perbandingan ketiga metode ini, jadi NASA TLX yang paling umum digunakan sampai saat ini, gitu ya. Jadi sangat sensitif, multidimensi, memakan waktu lebih lama. Nah, kalau dia menggunakan SWOT, baik untuk lingkungan operasi, kurang sensitif pada beban rendah. Kalau RSME sangat cepat dan praktis, tetapi dia tidak tahu penyebab bebannya apa yang harus karena terlalu terlalu sederhana, gitu ya. Ini yang menjadi kelemahan biasanya menggunakan RMSE tadi. Nah, kemudian ada juga metode-metode untuk mengukur beban kerja kognitif atau mental, yaitu metode fisiologisnya. Nah, misalkan ada heart rate, jadi ada yang variability, HRV. Nah, di situ Bapak Ibu ketika nanti membuat tesisnya pasti ya, jadi mencari heart rate-nya. Jadi mengukur variasi waktu antara detak jantung, kemudian penurunan variabel jantung dikaitkan dengan peningkatan beban mental dan stres. Ini juga pasti digunakan. Kemudian tracking aktivitas mata. Nah, jadi bisa kita juga uji. Nah, selain dengan metode tadi, secara psikologis, kita juga bisa melakukan tracking. Nah, jadi pupil membesar saat beban kognitif meningkat, itu ada webnya Bapak Ibu. Kalau nanti mau mencoba, silakan, ada beberapa web gratis untuk mencoba tracking. Jadi ada blink rate, penurunan frekuensi, kedipan saat konsentrasi tinggi, ada yang disebut fixed attention, ya, durasi mata tertuju pada objek menandakan pemrosesan informasi. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk menganalisis atau menguji beban kognitif atau beban kerja mental kita. Nah, ada juga kalau saya di informatika ini banyak penelitian sekarang menggunakan EEG. Nah, jadi mengukur aktivitas listrik di korteks otak. Nah, sangat akurat, invasif untuk industri lapangan. Nah, jadi dipasang alat di kepala gitu. Jadi untuk mengukur bagaimana relaksasi, kondisi beban rendah, kemudian konsentrasi aktif, kognisi aktif, atau kelelahan kognitif atau beban yang berlebihan. Nah, itu bisa juga menggunakan EEG itu sendiri. Tapi memang alatnya dan analisisnya ini perlu ahli untuk menerjemahkan hasil tersebut. Nah, pro dan kontra metode fisiologis, kalau yang objektif tidak bisa dimanipulasi pekerjaan, kemudian pengukuran berkelanjutan, kemudian mampu mendeteksi perubahan instan. Nah, kekurangannya alat mahal dan butuh keahlian tinggi, nah, rentang terhadap gangguan atau noise gerak, kemudian isu kenyamanan alat menempel di tubuh. Nah, ini ketika kita mencari responden, mereka bekerja, ini biasa terganggu ya, kita tempeli alat di tubuh mereka. Itu menjadi kelemahan dalam metode-metode yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau yang metode yang lainnya saya rasa cukup ya. Nah, saya lanjut di aplikasi penerapannya misalkan. Nah, aplikasi yang pertama di penerbangan misalkan. Jadi, kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah Air Traffic Controller, ATC ya, ATC, jadi ini menghadapi tuntutan visual auditory yang ekstrim Bapak Ibu. Dulu waktu saya pernah punya teman bekerja di ATC. Jadi Air Traffic Controller. Di situ gaji cukup besar Bapak Ibu dibandingkan dengan saya gitu ya. Jadi jauh sekali besar. Tetapi dia mengatakan bahwa ketika sedikit saja mengalami kesalahan gitu ya, sedikit saja, maka dia akan langsung diistirahatkan. Seperti di scoring gitu ya. Jadi seminggu tidak boleh bekerja lagi gitu. Kenapa? Karena di sini mereka akan menghadapi risiko yang cukup besar juga. Karena nyawa gitu ya, satu pesawat gitu ya, isinya berapa. Nah, itu menunjukkan bahwa bagaimana sih di dunia penerbangan beban mental tersebut lumayan cukup berat gitu ya. Nah, NASA TLX digunakan untuk evaluasi desain antarmuka radar baru agar tidak membebani ATC itu sendiri. Jadi bagaimana karena dia banyak layar, banyak tombol, belum lagi bahasa,
istilah dan lain sebagainya. Itu kasus di penerbangan. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu otomatisasi industri. Nah, kita mengenal sekarang di industri itu banyak sekali alat-alat yang begitu canggih. Nah, operator di ruang kendali otomatis sering mengalami boredom atau underload, namun harus siap bereaksi saat alarm berbunyi. Nah, aplikasi RMS ini digunakan untuk monitoring harian, kelelahan mental operator shift malam. Nah, bagaimana sih para pekerja yang shift malam di sini tetap waspada, tetap konsentrasi untuk menjalankan tugasnya, gitu ya. Kemudian aplikasi logistik dan mengemudi. Nah, ini sering terjadi kalau kita di Indonesia sangat sangat gegabah sekali, gitu ya. Jadi banyak sekali truk yang mengalami kecelakaan misalkan, jadi mengalami microslip akibat beban mental yang monoton, gitu. Nah, ini sering terjadi. Nah, ini juga bisa dilakukan penggunaan sensor mata untuk deteksi kelelahan secara otomatis, pengaturan jadwal istirahat berdasarkan tingkat beban kerja mental, kemudian evaluasi penempatan rambu dan informasi dashboard agar tidak. Ini beberapa cara untuk menghindari kesalahan dalam driver, gitu ya. Nah, yang tak kalah lagi yaitu IT user experience. Nah, sekarang ada istilah atau pekerjaan baru yaitu IT dalam kaitan UI UX design. Nah, kalau kita di ergonomi itu memang bagian dari UI UX design atau interaksi manusia komputer atau yang biasa kita sebut sebagai HCI, Human Computer Interaction. Nah, bagaimana desain yang Bapak Ibu gunakan dalam sebuah aplikasi di mobile maupun laptop atau desktop, gitu ya. Jadi ini tidak meningkatkan beban mental pengguna. Nah, NASA TLX ini digunakan dalam tahap prototyping pengguna untuk memastikan learning curve yang tidak terlalu curam bagi pengguna baru. Nah, itu untuk bagian IT. Nah, misalkan studi kasus operator PLTN, gitu ya. Nah, bagaimana di sini operator di sini meredesain kegiatannya supaya tidak terganggu mentalnya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, jadi kedepannya kemungkinan akan menggunakan AI, gitu ya. Jadi monitoring AI yang memantau wajah dan gerakan untuk deteksi overload secara pasif, gitu ya. Kemudian ada istilah smart wearables, jadi helm atau rompi pintar dengan sensor EEG, EMG terintegrasi sehingga ada notifikasi, ya, notifikasi ke supervisornya bahwa seseorang sudah mengalami kelebihan beban, gitu ya. Kemudian ada adaptive automation, sistem yang mengurangi beban tugas secara otomatisasi jika mendeteksi pekerjaan yang sedang overload. Nah, itu saja materi kita hari ini, Bapak Ibu, terkait dengan masa depan dalam pengukuran kerja mental atau metode kognitif yang bisa kita gunakan. Nah, kalau di akhir saya akan berikan 3 pertanyaan untuk kita diskusikan terkait dengan materi yang sudah kita bahas tadi. Nah, silakan Bapak Ibu untuk menyimak kira-kira yang mana mau didiskusikan hari ini di akhir perkuliahan. Silakan. Yang pertama, yaitu dapatkah skor subjektif NASA TLX dipercaya sepenuhnya di industri jika pekerja takut akan penilaian kinerjanya? Kemudian yang kedua, di antara metode fisiologis, manakah yang paling mungkin diimplementasikan di pabrik manufaktur di Indonesia saat ini? Mengapa? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita menangani kondisi underload atau bosan pada sistem otomatisasi agar operator tetap sigap saat darurat? Nah, menurut Bapak Ibu, sepengetahuan sampai semester sekian dengan teori ergonomi yang dimilikinya, kira-kira bagaimana tanggapannya terkait 3 pertanyaan yang saya berikan hari ini? Silakan. Siapa yang mau menanggapi di awal? Saya persilakan. Ya, mungkin saya bisa mulai dari Anita. Silakan Anita. Eh, izin menjawab, Pak. Ya, Kalau silakan. misalnya izin menjawab untuk yang nomor satu, Nike, kalau menurut saya eh, mungkin belum dapat dipercaya sepenuhnya karena itu hanya skor subjektif saja. Mungkin diperlukan juga untuk terkait dengan skor objektifnya juga untuk penilaian kinerjanya, Pak. Jadi biar tahu hasilnya apakah ini dari hasil subjektif tersebut apakah memang benar kinerjanya menurun atau meningkat gitu Pak. Makanya jadi harus perlu dari skor objektifnya juga Pak.
Ya, berarti tidak cukup hanya skor subjektif saja ya di dalam pengukuran di tempat kerja. Ya, baik. Terima kasih, Anita. Saya lanjut berikutnya. Mungkin siapa? Mas Yuratul Aini. Silahkan, Bu Aini. Kira-kira yang mana? Nanti bisa ditambahkan oleh teman yang lainnya. Silahkan. Di antara ini metode fisiologis yang paling mungkin diimplementasikan di pabrik manufaktur di Indonesia saat ini, mungkin yang pertama itu ada pengaturan waktu kerja dan istirahat. Nah, yang selanjutnya ada perbaikan postur kerja atau ergonomi dasar mungkin, dan rotasi kerja atau job rotation yang untuk mengurangi kelelahan otot tertentu, Pak. Ya, oke. Bisa ditanggapi mungkin sedikit, Citra? Bisa mampu menanggapi? Nggih, mungkin mohon izin menambahkan dari Kak Tura, Pak, terkait dengan mungkin metode fisiologis ya. Kalau yang umum diterapkan, kita bisa menggunakan pengukuran denyut jantung atau heart rate, yang mungkin ini bisa diterapkan juga dengan menggunakan contohnya seperti smartwatch atau heart rate monitor ya, yang digunakan oleh pekerja, masing-masing pekerja di pabrik manufaktur, yang dimana kelebihannya itu lebih mudah ya untuk mendeteksi terkait beban kerja fisiknya, mungkin terutama apakah itu termasuk kategori sedang, berat atau rendah. Nah, kemudian kalau untuk terkait dengan beban kerja mentalnya, ini juga bisa apa ya, bisa mendukung ya. Kalau ini kan pengukuran objektif, kalau untuk subjektifnya mungkin pengukuran denyut jantung itu bisa mendukung dari pengukuran objektif. Kalau untuk pengukuran subjektif maksudnya. Mungkin yang tadi Nasatella X ini juga salah satunya bisa digunakan di industri manufaktur, namun diperlukan juga pengukuran objektif untuk mendukung dari hasil eh, pengukuran subjektif. Mungkin di sisi lain juga ada pengukuran terkait kelelahan otot, atau bisa digunakan eh, EMG ya, untuk mengukur aktivitas eh, terkait dengan bagaimana posturnya, apakah bekerja secara statis, apakah repetitif, dan juga apakah ada risiko muskuloskeletal dari pekerjanya. Ya, mungkin Nika yang bisa Tiang tambahkan, Pak. Ya, terima kasih. Sudah cukup saran saya. Jadi, benar sekali, misalkan kalau sekarang sudah zamannya AI di pabrik manufaktur, di kondisi Indonesia saat ini memang kita perlukan alat-alat yang memang tidak terlalu mengganggu pekerjaannya seperti itu. Nah, yang terakhir kira-kira saya ingin dengar dari Pak Sony nih. Kayaknya banyak yang bisa disampaikan ini. Silakan Pak Sony untuk pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara kita menangani? Oh, ini yang Pak Yerkes Dodson tadi itu ya. Iya Ya, sih, Dokter Agung. Biasanya terjadi di control room ya, ruang operator ketika hanya melihat eh, apa ini namanya proses melalui display. Itu ya yang dashboard membuat ya. mereka jadi turun ya, karena apalagi kalau kondisinya aman-aman saja. Salah satu yang sempat kepikir dulu itu adalah bagaimana membuat desain antar muka itu bukan memaksa ya, memudahkan tetapi juga mengharuskan si operator itu untuk berinteraksi sehingga dia tidak akan apa ini boring atau underload karena dia melihat oh sistem oke-oke saja. Jadi ada sesuatu yang membuat dia akan harus tetap mengamati. Kemudian yang kedua karena memang pengamatan itu akan butuh konsentrasi sehingga akan lebih cepat capek dibanding mungkin hampir sama dengan kerja fisik atau bahkan akan lebih. Jadi micro break itu somehow diperlukan bergantian ya. Karena kalau sudah turun begitu bukan hanya masalah bahwa dia boring, tapi yang lebih ditakutkan adalah dia tidak aware atau tidak vigilance untuk melihat kalau ada flow yang atau proses yang abnormal. Kemudian menggunakan sinyal either itu suara ataupun warna di display, blinking
untuk memudahkan dia mengenali kalau ada kondisi-kondisi tidak normal. Karena dengan begitu dia akan lebih mudah untuk spotting, bahkan untuk naikkan vigilance dia. Kemudian sering-seringnya juga dilakukan kayak drill gitu ya. Eh, Misalnya kondisi tidak normal atau abnormal yang membuat semua bagian di dalam control room itu akan harus bekerja sama, dan itu dilakukan secara random dan kadang juga tanpa pemberitahuan meskipun itu simulasi sebenarnya. Itu yang banyak membantu yang dilakukan oleh teman-teman di control room. Itu sih Dokter Agul. Ya, terima kasih Pak Sony. Mungkin ada yang mau menanggapi. Jadi benar sekali ya, boring atau kebosanan di tempat kerja. Jadi dulu sempat saya waktu mahasiswa magang di PLN ya Bapak Ibu. Jadi kebetulan dapat dikontrol namanya SCADA ya, sistem administrator seperti itu. Jadi eh, banyak sekali layar. Jadi hampir di depan kita itu atas ke bawah itu semuanya layar. Tetapi tidak semua orang bisa masuk di control room tersebut karena satu klik saja bisa mematikan satu kecamatan gitu ya. Jadi yang disampaikan Pak Sony tadi betul bahwa ketika ada kendala di satu penyulang namanya kalau di PLN gitu ya. Jadi satu penyulang itu akan ada warna berkedip yang berbeda, kemudian ada suara dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan kita aware terhadap satu kondisi. Nah, bagaimana satu provinsi di Bali gitu ya. Nah, itu kebetulan kantornya itu ada di Jalan Ponorogo Denpasar. Itu memang kita diminta untuk tetap aware. Jadi kalau memang sudah bosan, mengantuk, jadi kita harus bergantian karena di sana ada tim yang setiap saat 24 jam selalu menjaga hal itu. Jadi bagaimana membuat ya di UI UX desainnya ya. Jadi di dalam sistemnya tersebut, dalam sistem SCADA-nya tersebut ya. Jadi diberikan yang tidak membosankan sama seperti teman-teman kita di BMKG Bapak Ibu. Ya, jadi hal yang serupa juga dialami. Nah, jadi bagaimana mereka menghadapi monitor yang begitu banyak, nah kemudian gempa yang mendadak dan lain sebagainya, apakah potensi tsunami atau tidak. Nah, walaupun dia memiliki alat yang canggih sampai saat ini gitu ya, nah dia tetap harus aware dan tidak boleh boring terhadap pekerjaan yang mereka alami karena memang ya seperti itu. Jadi ketika sistemnya baik-baik saja, ya jadi ininya kewaspadaannya menurun. Nah itu yang tidak diharapkan sebetulnya. Nah bagaimana kita di ergonomi memberikan masukan, desain terkait dengan hal-hal tersebut supaya tetap maksimal. Apakah ada triknya untuk mereka tetap aware di depan layar tidak bosan atau bagaimana. Nah itu mungkin nantinya teman-teman bisa memberikan masukan terhadap desain-desain seperti itu. Nah baik, jika demikian saya rasa sudah cukup untuk materi kita hari ini Bapak Ibu semuanya. Jadi saya rasa sudah selesai juga. Jadi mohon maaf saya mendahului selesai karena ada rapat akreditasi di kampus. Ini juga sudah di Sudirman di ruangan ergonomi ya. Mungkin Bapak Ibu nanti jika ada waktu, jadi bisa mampir ke ruangan ergonomi ya di pasca sarjana. Nah sebelum saya akhiri, silakan jika ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, terkait dengan tugas kah atau yang lainnya silakan. Sudah cukup? Pas? Mungkin yang memastikan kembali Matan Pak untuk terkait dengan Ya. penugasannya. Nah, berarti nih untuk file Excel-nya kan kami nih kayak yang kita nih yang untuk apa namanya yang membuat terkait dengan bagaimana rumusnya dan lain-lain dan Ya, kemudian betul. berarti untuk deskripsi Ya. analisisnya nih berarti dua nih Pak untuk terkait dengan Iya, betul. Jadi kalau mau digabungkan nggak apa-apa. Di bawahnya misalkan hasilnya dapat berapa, 67 ini tergolong apa. Itu silakan pakai rumus yang if udah tingkat itu aja, yang sederhana, sehingga semua responden yang saya berikan di dalam kuesioner tersebut dianalisis kira-kira hasilnya seperti apa. baik Pak. Ya, sudah paham ya? Ya, saya rasa tidak terlalu sulit. Mudah-mudahan itu bisa menambah wawasan bagi teman-teman yang belum pernah menganalisis beban mental kerja menggunakan NASA TLX tadi. Nah, jika sudah, maka saya akan akhiri Bapak Ibu. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan di luar dari Zoom kita hari ini, bisa langsung WhatsApp saya jika ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan terkait dengan materi kita hari ini. Nah, jika demikian, dan tidak ada pertanyaan lagi, saya akan akhiri. Bapak Ibu, selamat melanjutkan pekerjaannya. Kita jumpa di pertemuan berikutnya.
Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Om Santi Santi Om. Selamat siang Bapak Ibu, silakan melanjutkan pekerjaannya kembali. Terima Saya kasih, izin Dok. untuk, Selamat yes, siang. terima Pak kasih Agung. sama-sama. Saya izin untuk end meeting. Terima kasih.